pot kita juga cukup diterima baik di customer mancanegara seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Amerika, Swiss dan sebagainya gitu. Banyak banget ya Mas ya. Sahabat Trubus, sekarang aku sedang bersama Mas Indra. Jadi Mas Indra ini salah satu co-founder dari Taman Hayat. Nah, sekarang mau ngapain nih Mas kita? Kita mau reporting ada tanaman agave titanota banana yang kita titanota seri banana. Jadi di sini kita pengen coba padu-padankan dengan karakter salah satu pot Taman Hayat yang sekiranya cocok dengan jenis untuk titanota seperti ini, agave gitu. Caranya gimana sih Mas biar pas? Ini kan agave ukuran berapa senti ini paling ya Mas ya? Paling sekitar 5 sampai 10 cm. Iya. Ada itu nggak sih Mas kayak aturan tertentu gitu, misal jenis tanaman ini harus di pot yang seperti ini, ada aturannya kayak gitu nggak sih Mas kalau buat piring pot? Ya, sebenarnya nggak ada aturan baku, tapi yang paling penting ketika kita mau memadupadankan tanaman, kita harus tahu betul karakter tanamannya seperti apa. Misalnya agave ini, karakter dari akarnya itu cenderung mirip dengan Sansevieria yang emang akan panjang ke bawah. Jadi akan lebih cocok jika dipairingkan dengan tipe atau karakter pot yang cenderungnya tinggi seperti ini gitu. Tapi sebenarnya nggak ada aturan baku untuk memadupadankan. Tapi yang paling penting tidak hanya secara estetika dia cocok, tapi secara fungsi potnya juga bisa membantu pertumbuhan dan karakter dari tanamannya itu sendiri. Gitu. Oke, berarti karena agave itu dia punya kecenderungan akar yang panjang, makanya ini potnya juga cenderung lebih tinggi ya, meskipun ini tanamannya juga nggak terlalu tinggi ke atasnya ya Mas ya. Oh ya, ini kan kalau agave itu kategorinya sukulen ya Mas ya? Iya, masuk dalam keluarga sukulen. Masuk keluarga sukulen. Tapi kalau misal di luar sukulen itu, misal aroid, monstera kayak gitu, bisa nggak sih Mas ditaruh di pot yang keramik kayak gini? Bisa, tapi biasanya kan mereka butuh media tanam yang lebih banyak dan jenis karakter media tanamnya juga berbeda dengan tanaman kaktus dan sukulen gitu. Mungkin cenderungnya untuk pot ukuran segini tipe-tipe tanaman aroidnya yang mungkin disesuaikan juga yang cukup kecil dan bisa tumbuh di sini. Aroid yang mini mungkin bisa, ya Mas ya. Oke, langsung yuk Mas kita. Berarti ini ada apa aja Mas media tanamnya? Biasanya kita campurannya itu ada akadama, pasir malang dan pumice halus gitu. Dan balik lagi ke tipe karakter tanamannya sendiri. Untuk agave biasanya media tanam yang kita pakai itu tidak terlalu subur. Jadi semakin dia banyak campuran kerikil, dia akan lebih baik untuk pertumbuhan akar dan tumbuh kembang dari jenis agave ini. Terus formanya juga tetap bisa bertahan kompak seperti ini. Oke, yuk langsung kita mulai aja. Oke. Biasanya pot kita emang sering ada lubang drainase yang cukup besar. Tujuannya adalah ketika proses penyiraman, air itu tidak mengendap di dalam pot gitu. Jadi turun melalui lubang drainase. Nah, biasanya kita tutup lubang drainase itu dengan kawat mesh seperti ini supaya media tanamnya tidak buyar kemana-mana gitu. Mungkin ada opsi lain nggak Mas selain pakai kawat mesh ya Mas ini ya? Iya, ini namanya wire mesh. Wire mesh. Biasanya sih banyak opsi ya. Mungkin ada yang pakai jaring dengan material plastik atau dan sebagainya. Intinya fungsinya itu untuk menahan media tanamnya supaya tidak buyar gitu. Jadi bisa aja alternatif apapun. Cuman kita suka pakai ini, dia cenderung kaku dan tidak karatan gitu. Jadi kita taruh di lubang ini untuk mengisi gitu. Bisa disesuaikan ukurannya sesuai dengan lubang. Jadi memang desainnya udah sengaja dibikin berlubang ya Mas ya. Dan sahabat Trubus, opsinya selain pakai ini juga bisa pakai apapun, yang penting secara fungsi ya. Iya, secara fungsinya itu nanti air bisa keluar, bisa turun ke bawah gitu.
Karena memang potnya itu didesain bawahnya berlubang. Gitu. Jadi setelah ditaruh ini dia fungsinya sebagai penahan media tanam. Gitu. Biar itu karena media tanamnya halus-halus seperti ini ya Mas ya. Jadinya nanti takutnya turun ke bawah hilang semua deh. Betul. Oke. Selanjutnya kita tuang. Oke, kita tuang agavenya. Ini media tanamnya awalnya apa Mas ini? Ini toppingnya pasir malang. Oh, toppingnya pasir malang. Iya, gitu. Ganti di pot keramik biar lebih cakep. Iya, gitu. Nah biasanya kita cek juga karakter akarnya seperti apa. Dan ini cenderung akarnya belum banyak ya, gitu. Jadi karakternya itu akarnya akan memanjang. Jadi kenapa tadi alasannya agave cocok untuk ditaruh dengan pot yang lebih tinggi gitu. Oh ya, ini nantinya akan memanjang ya Mas. Ini salah satunya udah itu ya? Betul, dia biasa akan memanjang. Dan kalau emang media tanamnya sudah perlu diganti, biasanya indikasinya adalah akarnya akan muncul dari bawah. Oh, gitu. Dari sini ya? Oh. Jadi media tanamnya udah penuh diisi oleh akar gitu. Nah, ini bisa kita hilangkan petal-petal dari agave yang sudah kering gitu. Tapi balik lagi selera ya. Biasa saya sayang daunnya dihilangin. Tergantung itu styling untuk tanaman tuh masing-masing orang pasti beda preferensinya gitu. Nah, untuk selanjutnya biasa saya taruh pumis kasar seperti ini sebagai dasar. Oke, berarti yang kasar dulu ya? Betul, yang kasar. Yang kasar. Mungkin perbandingannya berapa Mas ini? Ini ada berarti 4 jenis ya? Pumis kasar, terus... Sebenarnya pumis ini untuk di dasar saja. Oke, supaya secukupnya. Berapa senti ya Mas itu ya? Ya mungkin 1,5 senti sudah cukup. 1,5 senti dari dasar ya sahabat Trubus, kasih pumis kasar. Betul, tapi nggak semerta-merta harus pumis ya. Bisa aja alternatifnya pakai pasir malang dan sebagainya. Oh, bisa juga ya bisa Mas juga. Ya? Intinya adalah kasih fondasi dari media tanam untuk tujuannya untuk drainase ketika air disiram ada jalur untuk air turun gitu. Oh, karena kan kalau kayak gini materinya ada berongga gitu ya? Betul. Gitu. Selanjutnya setelah pumis kasar. Nah, biasanya jika ini kan kalau dilihat media tanamnya itu masih fresh dan segar. Iya, betul. Dan akarnya pun masih segini kan. Iya. Saya selalu biasa menggunakan kembali media tanamnya selama media tanamnya bersih, tidak ada jamur, belum ada jamur kalau kayak gini bersih, ya Mas ya. Nah, ini eman-eman istilahnya sayang dibuang kan. Jadi saya biasa akan campurkan lagi media tanam yang masih fresh ya, kondisinya masih fresh ya harusnya ya. Harus yang sudah. Catatannya media tanam belum berjamur ya, belum berjamur. Betul. Ini akarnya juga kan masih fresh. Ya, masih fresh, masih bisa digunakan kembali. Setengahnya ya Mas atau seberapa? Apa semuanya bisa dipakai? Tergantung dengan kebutuhan di potnya. Oh, tergantung kebutuhan. Betul. Jadi ini kita pakai kembali media tanam sebelumnya. Campurannya juga sama ya Mas ya? Iya, ini campurannya ada pumis. Kalau dilihat terus ada perlit. Pumis, perlit. Terus ada media fermented, ada pasir malang gitu. Kalau dilihat cenderung media tanamnya poros gitu. Karena masih bagus kita pakai lagi gitu. Tapi idealnya diganti berapa bulan sekali sih Mas? Nah, itu dia indikasinya kalau udah akarnya penuh. Yang tadi yang turun ke bawah tadi ya? Biasanya akarnya udah keluar dari pot plastik. Makanya pun biasa ada. Potnya didesain berlubang bawah supaya terlihat gitu ya Mas ya? Kalau akarnya turun. Nah, biasa saya tambahkan sedikit akadama ditabur, pumis halus ya Mas ya. Terus sama pasir malang. Gitu. Terus nanti ditutup pakai ini lagi. Dan biasa diaduk lagi. Ada alasan tertentu nggak Mas kenapa yang baru itu ditaruh di tengah? Biar fresh kali ya, deket. Karena deket dengan akarnya. Iya, gitu. Oh, jadi kalau semisal sahabat Trubus mau pakai media yang lama, media lama itu bisa dipakai. Yang penting tadi salah satu syaratnya kan nggak berjamur gitu. Tapi kalau misal mau ditambahkan yang baru, media yang baru itu diletakkan di bagian tengah karena di bagian tengah itu pas deket dengan akarnya.
Jadi biar akarnya dapat nutrisi yang lebih fresh ya Mas ya. Betul. Gitu. Terus ditutup lagi dengan media yang lama sampai ketinggian berapa ya Mas ya? Sampai sekiranya nanti kita mau taruh di posisinya yang pas, karena akarnya masih segini. Nah kurang lebih nanti ini posisi yang kita pengen tuju. Gitu. Ada itu nggak sih Mas kayak aturan tertentu ini harus di tengah apa gimana gitu? Balik lagi, kalau di tengah center kan pasti akan lebih rapi ya, gitu ketimbang miring. Tapi kan sebenarnya nggak ada aturan baku orang mau pairing dengan style atau gaya yang seperti apa gitu. Tapi saya suka lebih rapi lebih baik gitu. Kita letakkan di tengah. Saya bantu pegang ya. Terima kasih. Wow, seru sekali. Baik dan benar, semua tergantung selera. Karena kayak gini pun juga seni ya Mas ya? Iya. Main seni ya? Gitu. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Betul. Ya pokoknya sesuai feeling. Gitu. Gitu, dan cara orang masing-masing banyak kan gitu. Terus ngomong-ngomong kalau kayak gini pemasarannya lebih kemana ya Mas? Pemasaran maksudnya? Pemasaran potnya. Oh, untuk hobisnya. Biasa kita punya market di Indonesia. Kebanyakan para penghobi yang emang kenal akses Taman Hayat dari event-event ataupun dari website kita ataupun sosial media kita. Tapi pot kita juga cukup diterima baik di customer mancanegara seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Amerika, Swiss dan sebagainya gitu. Banyak banget ya Mas ya. Ada demand di situ karena kan kita tidak hanya di sosial media tapi kita punya website yang bisa diakses di seluruh dunia. Ada websitenya ya Mas? Ada. Sejak Taman Hayat muncul kita punya komitmen tidak hanya menjual produk, tapi secara branding pun kita selalu menggunakan caption yang proper dalam bahasa Inggris. Selanjutnya kita juga mungkin nilai-nilai tambah yang kita taruh di website kita itu nggak cuma sekedar jualan pot, tapi kita memberikan story, jurnal atau ulasan-ulasan tentang apa sih Surely Green is Good itu, kenapa kita perlu hidup berdampingan dengan alam, apalagi untuk masyarakat kota. Jadi menurut saya itu hal yang menjadi nilai lebih yang akhirnya kita nggak cuman mencakupi pasar dari lokal saja, tapi orang-orang luar pun bisa paham dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi tidak hanya ya menjual pot, memang kita secara bisnis ya kita menjual pot, tapi ada nilai-nilai tambah yang kita berikan supaya orang tuh lebih mengenal lagi apa itu Taman Hayat, apa yang kita lakukan, dan kenapa kita mengadvokasikan perlu punya tanaman untuk kita rawat di rumah gitu. Jadi memang brandingnya dari awal tuh mengedukasi ya Mas, jadi mengedukasi dulu ya. Sharing. Tidak hanya serta-merta menjual produk. Betul. Tapi ngomong-ngomong udah berapa pot nih Mas yang dikirim ke luar? Mungkin kita nggak hitung secara kasar ya, mungkin lebih dari 600-700 pot keluar. Sekitar 600 sampai 700-an, luar biasa ya Mas ya? Iya, puji Tuhan. Tapi kan mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengenal ya Mas, dan belum mengetahui betapa pentingnya pairing antara tanaman dengan pot gitu. Gimana sih caranya dari Taman Hayat mengenalkan ini ke masyarakat umum gitu, biar ternyata tuh penting loh pairing pot. Sesederhana kita ngeposting tanaman-tanaman yang sudah di pairing dalam sosial media kita atau di website kita. Terus kedua, sebenarnya balik lagi ke nilai yang kita percaya bahwa apresiasi tanaman akan lebih baik lagi ketika kita udah suka nih dengan tanaman ini, nilainya akan lebih bertambah ketika kita emang memberikan pot yang sekiranya itu punya karakter gitu. Tujuannya sebenarnya nggak harus kok. Misalnya saya punya tanaman pakai pot plastik aja nggak masalah gitu, selama tanamannya sehat dan tumbuh kembangnya baik. Tapi ketika kita taruh pot keramik khususnya gitu, dipadu-padankan dengan tanaman ini, nilainya langsung tambah gitu.
ibaratnya tadi sebelumnya bagus, sama-sama bagus. Sama-sama bagus awalnya. Tapi ketika kita sudah pairingkan dengan pot yang sesuai dengan selera, dia menjadi sebuah mungkin istilahnya itu seperti living sculpture ya, seperti karakter tersendiri yang langsung hidup di elevasi mungkin 100%, 200%. Menambah gitu. Nilai karakternya lebih hidup betul, ya. Betul. Ini udah jadi cakep banget nih sahabat Trubus nih. Nih kalau udah jadi kayak gini ngerawatnya gimana nih Mas? Kan potnya juga lumayan ya, tanamannya juga lumayan biar lebih awet. Yeah. Nggak, kalau di keramik mungkin lebih kayak ada bukan karat ya Mas ya, yang putih-putih itu kayak watermark, iya, kerak gitu. Itu gimana supaya terhindar? Apakah ada media tanam khusus atau cara merawatnya gimana? Sebenarnya gitu. Sesimpel ini, tinggal tadinya misal kita taruh di outdoor, di balkon atau di greenhouse seperti selayaknya di pot plastik, tapi namanya benda atau ini kan ibaratnya pasti akan usang seiring waktu gitu. Jadi ada watermark, apalagi kita taruh kena hujan, kena panas dan sebagainya. Nah, cara membersihkannya sebenarnya bisa pakai lap basah. Ketika ada watermark bisa dilap gitu. Dan ini kan sebenarnya mudah untuk dibersihkan gitu. Dan balik lagi ke selera, kalau saya pribadi sebuah pot ketika mulai terlihat usang atau watermark dan sebagainya, ada orang yang pengen bersih banget, tapi kalau saya pribadi itu justru memunculkan karakter, istilahnya kayak celana jeans itu bisa fading atau enggak mobil itu bisa patina atau apa, dan saya justru balik embrace itu, makin ada karakternya gitu. Jadi malah kayak ada sejarah masa gitu ya Mas ya. Berarti ini tanaman ini udah lama banget. Tandanya apa? Udah ada keraknya. Iya, udah ada keraknya. Tapi kalau mau dibersihkan bisa pakai lap basah ataupun sikat gigi bekas untuk menghilangkan watermark. Oke, terima kasih banyak ya Mas sama-sama. Indra sudah menemani saya pairing tanaman. Jadi sahabat Trubus, silahkan bisa dicoba. Ini tadi agave dengan pot apa Mas? Artifak ya. Pot artifak dengan media tanam yang udah diracik tadi ya. Oke, silahkan dicoba.